Habib Musa yang beranggotakan saya Ashraf Kusuma Idrus nomor absen 4. Saya Nazrul Madoni nomor absen 24. Saya Nadila Nur Hidayah nomor absen 21. Saya Faradila Nur Aziza nomor absen 11. Saya Sarami Ediani nomor absen 35. Tak kalah, bangun akhirnya semua tukang sihir dan ahli nujum dikumpulkan untuk mengartikan apa arti dari mimpi tersebut. Sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang dapat menghancurkan Mesir. Sejak itu, Fir'aun memerintahkan semua tentaranya untuk menangkap dan membunuh di tempat anak laki-laki dari kalangan Bani Israel tanpa terkecuali dari bayi maupun anak kecil. Dalam proses kelahirannya, semua ahli nujum mendatangi Fir'aun dan mengatakan jika tak lama lagi akan lahir anak laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaannya. Mendengar kabar itu, ia langsung memerintahkan pasukannya untuk pencarian lebih detail dari kalangan Bani Israel. Nabi Musa terlahir dari pasangan Imron dan Yukabed, yang pada saat itu mendengar kabar tersebut dan tentu tidak ingin anaknya sampai terluka. Pada akhirnya, ayah Musa membawa ibunya kedua agar tidak bisa ditemukan oleh prajurit kerajaan, apalagi sampai dibunuh. Nabi Musa dilahirkan di negeri Mesir pada pemerintahan Raja Fir'aun. Menjadi anak angkat Fir'aun. Sebab merasa iba, akhirnya Aisyah memutuskan untuk mengangkatnya sebagai anak. Niat tersebut kemudian diutarakan pada Fir'aun. Meski awalnya ditolak, namun akhirnya harapannya diterima. Selanjutnya, ia mencari inang pengasuh yang nantinya akan menyusuinya sampai cukup usia. Pada waktu itu, sudah ada beberapa inang yang diundang untuk menyusui Musa. Namun hampir semuanya ditolak. Ketika informasi ini didengar oleh sang kakak kandungnya, akhirnya memberikannya kepada ibu. Singkat cerita, Musa kecil akhirnya disusui ibunya sendiri dengan segenap kasih sayang. Yang selanjutnya, pelarian Musa ke Wadian. Musa dididik sebagaimana anak raja pada umumnya. Hingga suatu ketika setelah memasuki masa remaja, ia berjalan-jalan ke kota dan mendapati dua orang sedang bertengkar. Antara keduanya berada di kaum berbeda, yaitu Bani Israel dan pengikut setia Fir'aun. Kian lama perdebatan makin memanas. Akhirnya Musa turun tangan dan memukul pasukan Fir'aun sampai meninggal untuk membela kaum Bani Yahudi. Atas kejadian itu, ia ketakutan jika akan mendapat hukuman dari sang ayah angkat. Setelah itu, Musa melarikan diri keluar Mesir dan menuju arah Madian. Untuk yang terakhir dari saya, pertemuan dengan putri Nabi Syuaib. Saat di perjalanan menuju Madian, beliau bertemu dengan sekelompok orang yang sedang berebut air sekitar sumur untuk memberikan minum hewan ternak masing-masing di antaranya. Di sisi lain ada dua perempuan berdiri dengan niatan sama, namun hanya berdiri di sekitarnya saja. Lantas Musa bertanya pada keduanya mengapa tidak mendekati sumur dan berdebat. Mereka pun menjawab bahwa seorang perempuan itu tenaganya tidak sekuat laki-laki. Akhirnya dibantulah agar mendapatkan air tersebut. Pertemuan dengan putri Nabi Syuaib. Sampainya di rumah, bertemulah Musa dengan ayah kedua anak tersebut yang ternyata merupakan putra dari Nabi Syuaib. Kemudian di antara keduanya mulai berbincang mengenai hal yang dialami oleh Musa, terutama perihal alasannya pergi ke Madian sendirian tanpa ada pengawalan. Kisah selanjutnya menceritakan tawaran Nabi Syuaib untuk menjadi pengembala ternak dengan imbalan ketika sudah dewasa kelak berhak memilih salah satu di antara kedua putrinya. Tanpa terasa sudah terjun 10 tahun Musa berada di Madian, namun pikirannya tertuju pada keadaan Bani Israel.
kemudian pertama kali turunnya wahyu. Setelah menikah dengan Syafura, beliau dan sang istri memutuskan untuk pergi ke Mesir. Sampainya di sebuah bukit yang bernama Tusina, ia melihat seberkas cahaya memancar. Rasa penasaran itu membuat Musa mendekati sumber cahaya. Setibanya di dekat cahaya, terdengar suara yang menyatakan mengenai terpilihnya ia sebagai Nabi Allah. Kemudian Musa meminta saudaranya yakni Harun untuk mendapatkan wahyu yang membantunya dalam berdakwah, sebab semasa kecil ia pernah memakan bara api yang membuat lidahnya cacat. Dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun. Turunnya wahyu menandakan bahwa Nabi Musa sudah diangkat menjadi seorang nabi yang bertugas menunjukkan kebenaran kepada umatnya, terutama Fir'aun. Bersama saudaranya, akhirnya beliau berangkat menuju istana untuk menunjukkan jalan kebenaran supaya tidak tersesat. Kenyataan akhir harus diterimanya karena Fir'aun menolak dengan mentah-mentah, lantas meminta bukti atas kekuasaan Allah. Mulanya, ia menyuruh ahli sihir melemparkan tali dan akhirnya berubah menjadi ular. Sedangkan Musa mendapatkan perintah melemparkan tongkatnya, kemudian tongkatnya berubah menjadi ular yang besar dan memakan ular-ular milik penyihir. Nabi Musa dan pengikutnya meninggalkan Mesir sebab salah satu alasannya di mana saat Fir'aun mengakui dirinya sebagai Tuhan. Perlawanan Nabi Musa terhadap Firaun. Tongkat yang berasal dari kayu itu akhirnya berubah menjadi ular yang memakan ciptaan penyihir tadi. Melihat kejadian itu, Firaun marah dan tetap tidak mau beriman kepada Allah sedikit pun. Sedikit pun. Bahkan ia mengatakan bahwa Musa adalah seorang penyihir licik yang berbahaya. Kejadian ajaib lain muncul ketika Musa meletakkan tangan ke dalam sakunya dan mengeluarkannya, maka terlihat sinar menyilaukan. Hingga Firaun meminta untuk memasukkannya kembali. Meski sudah tunjukkan kuasa Allah, namun keingkaran tetap di hatinya. Kemudian pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir dipercaya memiliki banyak kelebihan yang diberikan Allah untuk menunjang dakwahnya kepada manusia. Awal mula pertemuannya karena pada saat Musa ditanya siapakah yang paling pintar, maka ia menjawab bahwa dirinya dan tidak merujukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu disebutkan bahwa Allah berfirman, jika memiliki hamba yang jauh lebih pintar berada di antara pertemuan dua laut, dengan diikuti sahabatnya Yasya bin Nun yang disuruhnya membawa ikan. Jika nantinya melompat ke dalam air, maka tempat itu menjadi lokasi pertemuannya. Yang terakhir dari saya, peristiwa yang menguji kesabaran Nabi Musa. Saat Nabi Musa dan temannya merasa kelelahan, akhirnya memutuskan untuk berhenti dan istirahat. Saat itu, ikan yang dibawa Yasya melompat ke air, namun disayangkan ia lupa memberitahukan kepada Musa. Akhirnya, sehari semalam kabar itu diutarakan. Akhirnya keduanya datang kembali pada tempat di mana ikan tadi tercebur, dan disitulah pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Setelah perbincangannya yang cukup pelik, mereka memulai perjalanan bersama, tapi ada banyak kejadian janggal, misalnya tragedi pelubangan perahu. Kemudian jawaban atas perilaku aneh dari Nabi Khidir. Saat perjalanan bersama Nabi Khidir, Musa diliputi tanda tanya besar atas beberapa tindakan beliau yang sebenarnya memiliki makna tersendiri. Di antaranya, 1. Peristiwa melubangi perahu, bertujuan menghindar terjadinya perampasan oleh penguasa kejam, sehingga mereka akan kehilangan kendaraannya. Yang kedua, pembunuhan terhadap anak kecil, karena ditakutkan saat dewasa nanti menjerumuskan orang tuanya ke jalan kekufuran. Di samping itu, Nabi Khidir juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diganti dengan buah hati yang baik. Yang ketiga, pendirian tembok bertujuan untuk melindungi anak yatim yang berada di dalamnya agar tidak tertimpa reruntuhan. Kemudian kematian Nabi Musa. Salah satu riwayat menyebutkan bahwa wafatnya Nabi Musa saat bersama dengan sahabatnya, yaitu Yusya bin Nun. Dalam sebuah hadis dari Rasulullah SAW disebutkan bahwa Nabi Musa pernah
didatangi malaikat maut, hingga sang nabi memukulnya. Nabi Musa sempat melakukan perlawanan, hingga akhirnya ia memilih untuk diwafatkan. Nabi meninggal di usia 120 tahun. Makam Nabi Musa diketahui ditandai dengan sebuah bangunan besar yang memiliki banyak bukah. Lokasinya berada di Palestina, terletak di 11 km atau 6,8 mil selatan Yeriko dan 20 km atau 12 mil timur Yerusalem di gurun Yudea.